Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Siswa-siswi yang baru kelas 10 ya, senantiasa mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rahmat dan nikmat ini akan membawa manfaat dan barokah. Terutama siswa-siswi ini seluruhnya ini tidak lepas dari nikmat kesehatan, sehingga bisa mengikuti pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Nah, keterkaitan dengan materi ini pada minggu yang lalu saya sampaikan dua kali pertemuan, ini tanggal 20 dan 27 Juli. Sekarang berganti bulan, tanggal 3 Agustus 2020. Materinya ini adalah pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Perlu diketahui. Jadi di negara kita adalah saat ini adalah demokrasi Pancasila. Ini sangat keterkaitan dengan sila keempat. Sila keempat. Saya yakin hafal semua. Ada asas kerakyatan dan ada asas musyawarah. Jadi itu adalah nilai Pancasila, ini terutama sila keempat. Terus yang selanjutnya, kemerdekaan politik sejak bangsa Indonesia 17 Agustus 45 dan 45 ini mengalami berbagai macam perubahan yang berpengaruh bagi jalannya demokrasi di Indonesia secara sederhana. Ini keterkaitan. Sekarang bulan ini bulan Agustus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 atau Indonesia merdeka itu tanggal berapa? 9 Ramadan. 9 Ramadan 1364 Hijriah. 1364 Hijriah. Indonesia merdeka pas hari Jumat.
Pemerintahannya, ya, ini ya masalah demokrasi yang di negara kita ini ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Tahun 1950 sampai 1959. Ini demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu yang diterapkan prakteknya itu yang demokrasi yang pertama yang liberal. Ini pada masa Presiden Soekarno. Nah, berkaitan dengan demokrasi liberal, ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dekret presiden. Dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Biasanya pada masa demokrasi liberal ini terakhir itu keluarlah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Itu ada 3 isinya dekret itu. Ini yang pertama, pembubaran konstituante. Konstituante yang membuat merupakan lembaga yang diserahi tugas untuk membuat UUD konstituante. Dekret itu pembubaran konstituante ya. Yang kedua, menetapkan kembali UUD. Menetapkan kembalinya UUD tahun 45 karena pada tahun 1950 ini ada UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Ya, pada masa demokrasi liberal Presiden Soekarno. Yang kedua, yang ketiga, pembubaran MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ini ya, pembentukan MPRS dan DPAS. Itu isinya dari dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Itu pada masa demokrasi liberal. Yang berikutnya, ya kalau tadi demokrasi liberal berjalan dengan waktu, ya, ini ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin.
itu Madya Prasa presidennya masih Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini tahun 1959 tahun 1966. Ini demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Jadi kaitannya ini demokrasi terpimpin. Ya, ini latar belakangnya dikeluarkan dengan dekret presiden. Ya, adanya pernyataan dari sebagian besar anggota konstitusi tidak mau menghadiri. Yang kedua, kegiatan konstitusi menimbulkan keadaan ketatanegaraan membayangkan. Yang ketiga, didorong oleh keyakinan presiden sendiri dan didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, itu pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Itu ya, tidak lepas dari presiden. Terus yang ketiga, ini demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi pada masa Orba atau Orde Baru. Ini ya, dengan adanya demokrasi pada masa Orde Baru, ini adanya super smart. Apa super smart? Surat pemerintah 11 Maret super smart. Ya, perintah 11 Maret. Ini demokrasi pada masa Orde Baru. Ini pemimpinnya siapa? Presidennya ini bukan Soekarno lagi. Tapi ini Presiden Soeharto. Jadi disebut dengan pemerintah pada masa Orde Baru mulai dari tahun 1966. Ya, jadi itu keterkaitan dengan demokrasi masa Orde Baru. Jadi Orde Baru ini 1966 sampai 1998. Itu pada masa Orde Baru. Jadi 1966 sampai 1998. Ini pada masa Orde Baru. Terus yang berikutnya, ini pada masa Orde Baru telah selesai 1998. Ini yang keempat di negara kita. Ini ada demokrasi era reformasi. Ya, era reformasi ini pada bulan Mei 1998. Ya, itu ini dimulainya ya. Ini pada masa era reformasi. Ini presidennya waktu itu setelah Presiden Soeharto, ini ada presiden wakil jadi presiden. Ini pada masa Burhanuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie.
Itu demokrasi pada masa era reformasi. Nah, jadi pada masa era reformasi ini yang sangat penting dan tercatat dalam sejarah. Pada masa era reformasi ini undang ini dilakukan amandemen, ya, UUD yang diamandemen. Di pada masa era reformasi UUD itu diamandemen, ya, diamandemen. Ini ya karena UUD dianggap tidak sesuai dengan UUD 45 yang pertama kali dilakukan. Ya. Jadi UUD itu diamandemen selama 4 kali. Situasi ini mencatat ini. UUD itu diamandemen 4 kali. Dari tahun berapa? Yang pertama, tahun 1999. Jadi diamandemen 4 kali. 1999, tahun 2000, tahun 2000, 2001, dan 2002. UUD ya, UUD diamandemen itu berapa kali? 4 kali. 1999, 2000, 2001, 2000. Ini contohnya. Ya, ini ada UUD. UUD diamandemen. Ini isinya lengkap. Lengkap. Hanya siswa-siswi ini wajib memiliki UUD. Nah, ini siswa wajib memiliki UUD. Kelas 10, 11, 12 ini punya UUD. Jadi kalau kelas 10 sudah beli, ini selama 3 tahun ini tentunya akan dipakai dalam belajar. Nah, seperti itu ya. UUD ini siswa-siswi wajib. UUD ini di kantornya ada banyak UUD. Yang memakai silahkan. UUD dimiliki oleh setiap siswa. Ya. Ya, itu undang-undang yang diamandemen ini pada masa era reformasi. Ya. Ini ya, siswa-siswi wajib punya UUD. Tidak usah pinjam-pinjam, tapi memiliki. Harganya ya barangkali ya 5.000 per buku UUD. Silakan mau cari di toko, silakan pasar. Nah, itu ya. Di UUD di amandemen ya. Ini ya sudah ada penyempurnaan, ya, ada penyempurnaan, isinya ya itu ya isinya. Ini perubahan fundament akibat amandemen bagi Bank Indonesia antara lain. Ini contohnya.
Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilakukan pertama kali pada tahun 2004. Jadi, pada masa Orde Baru, presiden itu yang memilih adalah anggota MPR DPR. Sekarang, presiden itu dipilih oleh rakyat. Nah, ini pada masa pemilu tahun 2004. Ini ya. Hal ini disesuaikan dengan pasal 6A yang di amandemen. Ini masalah UD ya. Sesuai dengan pasal 6A di mana setelah di amandemen. Ini dipilih pada masa pemilihan umum. Terus keterkaitan dengan jabatan presiden dan wakilnya ini selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan yang sama. Nah, jadi kesempatan menjadi presiden itu waktunya 10 tahun. Nah, 10 tahun. 10 tahun habis. Nah, ini berarti sudah selesai. Itu ya dalam undang-undang yang telah diamandemen. Jadi sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi bahasanya jilid 1 dan jilid 2 selesai. Jadi itu ya, seperti dikemukakan dalam pasal 7. Dalam pasal 7 UUD 1945, dalam pasal 7 saya sampaikan presiden dan wapres memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Ya, itu dicatat tentang presiden. Tentang presiden, pasal berapa tadi? Pasal 7. Jadi siswa-siswi kalau sudah punya buku UD, tinggal buka bab-bab presiden. Nah, terus yang selanjutnya, ya perubahan fundamental, menghapuskan lembaga DPA. DPA, apa itu DPA? Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga ini dihapuskan. Kedudukannya dalam sistem lembaga negara dengan adanya amandemen. Jadi dengan adanya amandemen, ini DPA sudah ditiadakan lagi dalam UUD. Ya, itu keterkaitan dengan Dewan Pertimbangan Agung. Itu setelah diamandemen, sekarang dalam UUD sudah ditiadakan lagi. Jadi amandemen. Terus yang keempat, dibentuknya beberapa lembaga baru dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis. Ini lembaga negara yang baru disebut diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK.
Nah, ini dalam UUD yang diamandemen ada Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, UUD setelah diamandemen ini ya menghapus penjelasan UUD. Menghapus. Kalau UUD yang belum diamandemen itu ada penjelasannya. Sekarang tidak ada. Iya. Menghapuskan penjelasan UUD. Pernyataan ini termuat dalam aturan tambahan pasal 2 menyatakan dengan ditetapkannya perubahan UUD ini negara Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, jadi UUD itu yang diamandemen ini adalah pasal-pasal dalam UUD. Adapun pembukaan atau mukaddimah atau preambul itu tidak ada perubahan satu kata pun. Nah, jadi untuk amandemen yang dirubah adalah pasal-pasal. Adapun pembukaan UUD tidak ada perubahan satu kata pun. Berarti nggak ada pengurangan, juga tidak ada penambahan. Ya, siswa-siswi, ya. Ini ya mempunyai UUD, karena itu ya merupakan hukum yang tertulis atau konstitusi, hukum dasar yang tertulis. Ya, itu keterkaitan dengan undang-undang ini sebagai dasar hukum yang berlaku di negara kita. Nah, itu saya siswa-siswi, saya wajibkan untuk memiliki UUD. Mau nyatet? Oh, ya. Apanya? Nomor 1, usulan kepada Allah, artinya berprasangka baik. Kalau mengambil di kantor, UUD-nya ini banyak. UUD-nya banyak seperti ini. Pak, kalau saya ambil di sekolah bisa. Mau beli di toko bisa. Di kantor masih banyak UUD-nya. Ya. Itu. Kalau nggak beli, ya nyatet boleh. Atau fotokopi juga boleh. Yang pokok siswa-siswi punya dasar hukumnya, hukum secara konstitusi, hukum dasar yang tertulis. Jadi ya, yang penting siswa-siswi semangat untuk memiliki buku. Terus ngaji yang memiliki kitabnya. Kita pendui, wajib punya ya. Lebih-lebih hafal isinya, meskipun nggak hafal ayatnya. Isinya bab ini pasal ini tentang ini, bab ini pasal ini tentang ini. Jadi siswa-siswi tahu dasar hukumnya itu dalam UUD pasal berapa. Nggak hafal tapi tahu letaknya. Pasal 1, 2, 3 sampai semuanya pasal 37 pasal. Ya, siswa semangat untuk memiliki UUD. Kan, karena itu ya wajib. Jadi siswa punya UUD yang sudah diamandemen. Karena tahu
Saya kira itu, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita harus hidup bersama. Jam 11, Pak. Jam 11. Ya, silakan. Yang mau tanya, silakan. Yang ketiga, husnudon. Baik sangka pada hidup. Yang penting siswa-siswi semangat. Apa iki wis nasibku? Nasibku piye? Ya, ada yang mau tanya enggak? Dan bekerja keras. Sebaliknya, Kalau nggak ada yang tanya, berarti paham semua tuh. Paham semua. Nah, itu aja. Intinya siswa-siswi dapat ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat. Allah Itu ya. Ini saya wajibkan siswa-siswi punya sekian dan demikian. Saya kiri kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.